Racikan berita. Sempat mendoakan Pak Prabowo sehat gitu ya. Amin, amin. Kita semua pasti mendoakan Pak Prabowo sehat ya. Jangan sampai berhalangan sakit ya. Nggak bisa bayangin ini ya. Mudah-mudahan diberi kesehatan. Kita semua juga diberi kesehatan. Karena biar Purnawirawan tadi ya tausiahnya katanya sudah nggak lama lagi katanya. Justru karena sudah tidak lama lagi itu ya, ini adalah kesempatan kita semua. Kita tidak tahu. Waktu kita memang tidak panjang, ini kesempatan bagi kita semua untuk berbuat sesuatu bagi bangsa yang sedang sakit ini. Bisa kita katakan sedang sakit. Makanya tepat kalau tadi ada disebut, katanya mantan pemimpinnya lulusan kedokteran. Tepat sekali, kita lagi sakit ini, butuh dokter memang ya. Baik, saya tidak akan panjang-panjang ini karena kita sudah akan menginjak ke acara selanjutnya. Saya berikan kesempatan ini kepada yang punya gawe lah ini ya dalam acara ini, menggelar acara ini untuk memberi sambutan atau rumahnya ya kepada Letjen Marinir Purnawirawan Soeharto. Saya persilahkan untuk menyampaikan sambutan. Jabatan terakhir beliau adalah Irjen Kemenhan tahun 1999 hingga 2002. Silakan ini Pak Soeharto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam suasana Idul Fitri, izinkan kami para purnawirawan TNI untuk mohon maaf dan batin. Dan tadi sudah banyak sekali siap keterangan-keterangan yang diberikan Pak Amin dan lain-lain. Inilah keadaan ini. Tempat ini kita adakan sudah beberapa kali pindah. Saya tidak tahu kenapa para purnawirawan ditakuti sekali. Apa naik tangga ya saya pasti bantu. Dan kita semua di atas umur 70. Jadi kami pindah-pindah seolah-olah kami merasa seperti kayak negara kita itu tidak. Kami masih seperti yang lalu, kami masih seperti yang dulu, tidak berubah. Kami merupakan bagian dari rakyat. Oleh karenanya, kumpulnya di sini untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan kebenaran. Tidak ada niat lain. Dan pada kesempatan yang baik ini juga saya menyampaikan terima kasih kepada yayasan ini yang sudah berkenan untuk memberikan tempatnya untuk kami tempati untuk menyampaikan beberapa unek-unek kami yang sudah saya katakan. Banyak tantangan pada waktu undangan disebarkan, pada waktu rundown daripada acara ini sebenarnya. Saya tidak tahu karena yang tanda tangan di situ saya dan yang akan mendapat menyampaikan apa yang akan kami sampaikan itu oleh Pak Narto. Tidak ada niat kami untuk apa. Justru niat kami untuk supaya pemerintahan ini tetap langgeng, tetap bisa berjalan dengan baik walaupun adanya beberapa catatan. Saya ingin terbuka aja pada kesempatan ini. Pada waktu kita sampaikan pernyataan ini,
tentang sikap kita ke Prabowo melalui istana. Itu hambatannya bukan main. Bahkan kalau itu ada katanya 7/800. Ini saya nggak mengerti kok bisa begitu. Dan tidak bisa sampai kepada presiden. Sehingga kami sama-sama menuju ke Pak Tri Trisno. Apa yang disampaikan? Wis harus berlaku terus. Saya masih ada orang di sana yang percaya pada saya. Di sekmennya di apa ketemu saya. Saya tidak tahu sekarang apakah itu sampai. Pernyataan sikap kita itu tidak ada satupun yang bertentangan. Bahkan pernyataan sikap kita itu justru ingin memperkuat saudara kita Pak Prabowo. Itu satu-satunya sama-sama kita antara ingin memperkuat, ingin mempertegas agar supaya kami titipkan 8 poin. Tapi itu bukannya bagian daripada kita seolah-olah kayak berseberangan dengan pemerintah. Tidak. Itu adalah bagian daripada kita ingin meluruskan negeri. Tahun 98 kita juga berjuang. Kita tidak ingin menjatuhkan pemerintah, tidak. Justru kita melihat kedaulatan pada waktu itu akan. Apakah di sini anak-anakku yang dari BEM ada yang hadir? Ya, maaf. Saya bukan mengajak mereka untuk hadir di sini untuk demo atau tidak. Kita mengajak mereka di sini untuk mendengarkan dari hati kami yang paling dalam para senior ini. Karena selama ini berkembang seolah-olah mengatakan mana itu TNI, kemana itu dia tidak. Inilah wujud kami ingin menyatakan bahwasanya kami tidak diam. Kami masih seperti yang lalu. Kami masih seperti tahun 96. Saya terharu pada waktu saya PRSPAD itu check up. Di situ dokternya tanya, Pak, sakit apa? Enggak, saya enggak kaget. Kalau ada sakit ya sakit luar. Ternyata di situ kepala bagian sarafnya, fisioterapinya, jantung. Mereka menyatakan, Pak, kami yang dulu tahun 98 kami mendemo. Karena mereka sudah kolonel syukur. Nah inilah yang saya ingin sampaikan. Perkumpulan kita ini untuk menyampaikan bahwasanya kami masih seperti yang dulu. Kami tidak akan meninggalkan rakyat, kami tidak akan meninggalkan bangsa ini. Tapi manakala nggak kaminya menyimpang dari perjalanan kita. Ya kami orang tua ini yang sudah 70 tahun ke atas ingin cawe-cawe, tapi ini cawe-cawe bukan dalam arti cawe-cawe yang jelek, tapi saya menunjukkan bahwasanya cawe-cawe kita agar kita kembali kepada rel kita lagi. Kami pada waktu itu juga merasa ada apa undang-undang dasar 45 ini di amandemen? Apanya yang salah? Saya kira tidak ada yang salah. Bahkan Bung Karno dia juga salah. Karena pada pemilu yang pertama berapa puluh, bahkan itu lebih dari 100 partai itu adalah di luar amanah daripada Undang-Undang Dasar 45. Undang-Undang Dasar 45 tidak ada, tidak ada satupun yang menghendaki adanya partai. Jika kalau kita lihat
Dewan Perwakilan Rakyat kita bukan Dewan Perwakilan Rakyat, tapi sudah seperti jadi Dewan Perwakilan Partai. Padahal kita tahu partai itu mana legal standingnya dengan rakyat kita. Semua didirikan oleh mereka-mereka yang tajir dan kita tahu semua tujuannya. Nah inilah yang ingin kami luruskan. Mari kita luruskan, mari kita kembalikan kedaulatan rakyat. Ini, jadi dalam usia kami senja ini, inilah keinginan kami untuk kita kembali kepada rel kita yang sebenarnya. Jangan pernah ada curiga kepada kami, tidak. Usia kami sudah uzur, usia kami sudah lanjut, tapi rasanya tidak ikhlas, tidak rela. Lalu pada waktu nanti kita meninggalkan dunia yang fana ini, kita melihat bahwasanya amanah daripada pendiri bangsa ini kita kianati. Itu maksudnya untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 yang benar. Belum pernah sekalipun itu diterapkan dengan baik. Kenapa sih kita tidak berani menggunakan ini? Makanya kehadiran bapak-bapak di sini akan kami dan kehadiran para seniornya, saya ucapkan terima kasih. Saya ucapkan terima kasih. Bahkan saya kemarin menyampaikan kepada panitia ini yang terdiri dari para purnawirawan yang usianya di atas 40 semua. Kita tidak diterima di gedung ini, tidak terima di gedung itu, tidak usah takut. Pakai apa yang disampaikan oleh orang Jawa. Lek wangi yang cukup dibimbing, lek lebih yang jauh wangi-wangi. Itu. Bahkan saya kemarin juga menyampaikan kepada panitia kecil. Waktu pendaratan Normandy di Jenderal Alexander mengatakan 3 hal yang dapat memenangkan pertempuran: keberanian, dan keberanian. Saya hanya ingin mengajak semua, saya ingin mengajak juga semua adik-adik kita yang masih di ABRI, maaf bukan ABRI, di TNI, karena di sini tidak ada polisi. Saya khususkan ini untuk darat, laut, udara, karena ini musuh kombatan. Bagi saya, polisi non kombatan, maaf, tidak ada musuh. Ini yang ingin saya sampaikan juga kepada para tokoh-tokoh masyarakat. Kami masih seperti yang dulu. Tahun 98, perjuangan kami bukannya menjatuhkan Pak Harto. Perjuangan kami adalah untuk menjaga kedaulatan. Tahun 97, saya berserta dengan pembangunan marinir yang saya kenal ini. Wangtai Filipina, Korea Selatan, dan lain-lain. Kami ke Amerika. Dan saya melihat betapa hebatnya. Saya cuma pesan saja kepada Jenderal Filipina. Tolong jangan mendarat tempat kami. Kami bisa mengurus diri kami sendiri. Di sana memang kuat sekali. Kemudian marinir dia bintang 4, wakil itu juga bintang 4. Itu yang saya sampaikan. Jadi biarkan kami berdiri sendiri, biarkan kami mengurus diri. Jangan mendarat. Karena kalau sampai mendarat, kedaulatan kita yang kita pakai. Ini. Jadi kita kumpul di sini bukan apa-apa. Kita hanya ingin menyampaikan unek-unek kita ingin menyampaikan bagaimana suara rakyat. Saya sangat
terima kasih di sini Pak Saidi juga datang yang mendampingi itu semua rakyat Banten untuk mempertahankan kedaulatan mereka. Manakala terjadi yang tidak kita hendaki di sana, insya Allah kami pun akan menyusun garda untuk membantu rakyat di sana. Saya kira mungkin ini yang ingin saya sampaikan. Saya tidak tahu dari panitia apakah sudah memperbanyak 8 usulan kita, 8 tanggapan kita untuk laporan ini. Sebetulnya bukan 8, 9. Tapi karena yang ke-9 ini belum disusulkan, jadi tidak akan belum sempat kami masukkan di sini. Saya tidak tahu panitia apakah sudah dibuatkan kopi daripada usulan kita. Iya, semuanya tahu. Tidak ada yang salah dari keinginan kita. Terima kasih. Semoga Tuhan beserta kita dan semua ini maupun kegiatan kita. Dan juga saya terima kasih, saya melihat banyak sekali teman-teman dari tokoh-tokoh masyarakat yang hadir, yang ikut peduli dengan apa yang kami sampaikan. Semoga ini ke depannya bisa memberikan pencerahan bagi kita semua apa yang harus kita lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Soeharto. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk Pak Soeharto. Kata Pak Harto, jalan tangganya susah kok ngadain acara ini, takut deh katanya. Karena ya hadirin Bapak Ibu, kita sempat harus pindah tempat ya. Kita bersyukur akhirnya bisa menyelenggarakan di tempat ini karena ya seperti itu. Seringkali susah kalau mengadakan acara, banyak yang takut tadi itu ya. Ini tampaknya sudah hadir ada Roy Suryo ini tadi. Pak, tunggu ceritanya Pak Roy. Karena survei. Ini terima kasih ya yang sudah dari Jogja. Tadi ada Roy Suryo, dari Sabadila, ada emak-emaknya juga, Ibu Kurnia, tadi banyak ya yang hadir. Terima kasih yang sudah memperjuangkan sampai ke Jogja, jauh-jauh ke Jogja, ke Solo, karena itu untuk membuktikan kita bukan bangsa yang toleransi kepalsuan. Jadi memang perlu kita dengar dari Roy Suryo. Tadi luar biasa Pak Soeharto ya.
Ya sama aja dengan monyet kali ya. Monyet juga ngurusin anak, nyusuin anak ya. Kita beda ya. Kita ini khilafah di muka bumi, kita harus berjuang untuk menyelamatkan bangsa ini. Baik, dalam rangka yang berkaitan dengan tema kita hari ini, acara selanjutnya adalah pembacaan ikrar kebangsaan. Ini akan diikuti oleh seluruh hadirin dan dibacakan oleh Laksamana TNI Purnawirawan Selamat Subianto. Jabatan terakhir beliau adalah Kepala Staf Angkatan Laut tahun 2005 hingga 2007. Kepada hadirin, kami persilakan untuk berdiri dan mengikuti ikrar kebangsaan. Mohon duduk dulu, mohon duduk. Saya tergelitik Mbak itu, saya minta waktu ya sedikit. Saya tergelitik untuk menyampaikan sesuatu yang perlu kita ketahui semuanya. Bung Karno mengatakan, jangan sekali kali meninggalkan sejarah. Bangsa ini sebenarnya telah meninggalkan sejarah bangsanya sendiri. Ya. Makanya Pak Andri, Yusuf 111 sesungguhnya pada kisah-kisah lalu ada suatu pelajaran bagi orang yang berpikir. Dan ingat, kita itu bangsa yang terdiri dari kumpulan bangsa-bangsa. Dan tidak ada ayatnya banyak di dalam kebenaran. Nah, kalau kita pelajari, kita mencapai perjuangan merdeka itu diawali oleh perjuangan para agama. Kemudian tak berhasil, baru diteruskan oleh ilmuwan 1908. Dan kemudian TNI, rakyat yang bersatu untuk melawan penjajahan, dan itu juga bakal TNI. Baru kemudian Raja Sultan Hamengkubuwono dengan dukungan logistik yang terakhir profesional. Nah, kalau kita baca sejarah sidang BPUKI, disinilah letak pembelakannya. Karena pada dasarnya para leluhur kita mendaki landasan itu adalah landasan kebenaran bangsa sendiri. Apa itu? Pancasila. Pancasila itu adalah nilai-nilai kebenaran hasil interaksi ruang dan waktu. Dan itu dipakai oleh TNI sebagai sakta marga pertama. Artinya TNI setiap perilaku dan tindakannya harus atas dasar kebenaran agama. Sila pertama. Sila kedua, perilaku dan tindakan TNI harus ada atas dasar kebenaran ilmu. Yang ketiga, perilaku dan tindakan TNI harus atas dasar kebenaran membangun tali silaturahmi bersama masyarakat. Yang keempat, landasan TNI harus atas dasar kebenaran etika dan budaya bangsa. Yang kelima, harus atas dasar kebenaran profesi. Itulah yang dibebankan pada TNI. Maka oleh Pak Harto tadi singgung masalah kebenaran, kita mencoba melaksanakan kebenaran tadi. Ya. Nah, kenapa kita berantakan? Karena kita sudah diintervensi oleh kekuatan asing. Serikat mengundang. Sejak kita merdeka, kita pakai kelas politika.
Itu bukan landasan kebenaran kita. Pernah nggak mencapai tujuan bernegara? Ya. Ya. Nah, itu kita perlu membasis itu. Ini harus kita lakukan. Tidak cuma teriak-teriak kita, tapi atas dasar kebenaran Pancasila. Nah, oleh karena itu saya sangat terima kasih sekali pagi ini anak bangsa, TNI dan tokoh-tokoh ilmuwan agama, Raja Sultan yang ada dan profesional hadir di tempat ini. Nah, kita sudah sangat tahu bahwa negara ini tidak dalam keadaan baik-baik saja. Untuk itu tanggung jawab kita untuk melakukan perjuangan menyelamatkan bangsa dan negara ini. Nah, dengan itu saya mohon sebelumnya berdiri, kita ikrar kebangsaan, ya. Supaya lebih mantap, maka tangan kita angkat ke atas. Oke, ikuti kata-kata saya. Kami bersumpah, kami bersumpah demi negeri ini, negara Kesatuan Republik Indonesia. Satu, kami bangsa Indonesia. Berketuhanan yang Maha Esa. Dua, kami bangsa Indonesia. Berkemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, kami bangsa Indonesia menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan Indonesia. Empat, kami bangsa Indonesia berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, kami bangsa Indonesia berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amin. Akan duduk kembali. Baik, terima kasih Pak Slamet Subianto. Itulah tadi pembacaan ikrar kebangsaannya, mengingatkan kita kembali ya tentang ikrar kita kepada Pancasila. Selanjutnya kita juga akan masih banyak acara ya hari ini, karena ini kesempatan kita kumpul bersama. Apalagi tamu-tamu yang hadir di sini ini kelas berat semua ya. Ada Ustaz Kosin ini. Ya, pokoknya yang sudah nyaring bersuara, yang tidak kenal lelah untuk bersuara, terima kasih sekali lagi kami ucapkan. Dan juga para jenderal juga hadir hari ini, kami berikan kesempatan ya untuk maju juga ke depan untuk mengingatkan tadi itu ya, bahwa kami masih seperti yang dulu. Ini selanjutnya saya beri kesempatan kepada mantan Wakil Panglima ABRI Bapak Fahrul Razi. Silakan.
dan semua teman-teman, saya atas nama teman-teman juga mengucapkan terima kasih atas kedatangannya pada siang ini. Pagi-pagi tadi saya tanya Pak Harto, Pak, saya diminta menyampaikan sesuatu enggak, kata Pak Harto. Saya tenang-tenang aja. Tadi begitu bilang ke depan, Pak Harto bilang Bapak ngomongkan apa aja yang Bapak suka ngomongkan. Nah, oleh karena itu saya sampaikan yang saya suka omongkan. Kita sudah minta waktu untuk ketemu Pak Prabowo pada tanggal 11 Februari yang lalu. Kita buat surat resmi untuk menyampaikan poin-poin ini, tapi sampai dengan saat ini belum ditanggapi. Pertanyaannya, apakah suratnya sudah sampai atau ada yang menyambut di jalan untuk tidak sampai, bukan urusan kita. Tapi yang jelas sampai saat ini belum ada tanggapan. Salah satu poin yang ingin kami sampaikan, seandainya kita diterima oleh Pak Prabowo Subianto, ada yang kami tanyakan, Pak, kenapa Bapak kok merasa utang budi dengan Pak Jokowi? Apa bukan sebaliknya, Pak? Beliau membantu Bapak cawe-cawe untuk menang, bukan karena dia sayang Bapak, Pak, bukan. Tapi karena dia mau ngikut anaknya untuk jadi wakil presiden. Jadi mestinya Bapak nggak utang budi ke beliau, beliau yang utang budi ke Bapak. Sehingga yang kita sampaikan tadi, Pak, lain kali nggak usah lah hormat-hormat banget, sedang-sedang aja lah Pak. Yang betul Pak Jokowi mengumpulkan keluarganya bersama-sama berteriak, hidup Prabowo, terima kasih Prabowo. Bukan sebaliknya Bapak yang sebut hidup Jokowi. Jadi kalau itu kami diterima oleh Pak Prabowo, salah satu poin yang kami sampaikan itu. Jadi kalau Bapak memuji-muji beliau, nggak pantas Pak. Negara ini rusak karena ditinggalkan beliau. Dan Bapak yang berjaksa kepada beliau, bukan beliau berjaksa pada Bapak. Terima kasih. Bila itu wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat, jelas, padat. Iya ya Pak ya. Oh, ada orang nitip, tapi yang terima kasih yang dititipin. Baik, terima kasih nih Pak Rozi. Masih semangat semuanya ya? Masih banyak yang nanti ya. Acara selanjutnya saya beri kesempatan ini kepada mantan Kasal Marsikal Hanafi Asnan. Silakan. Kasal, mantan Kasal. Maaf. Asli Kasal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati koordinator pertemuan ini, koordinator Purnawirawan Prajurit TNI dan tokoh masyarakat. Terima kasih saya karena saya diundang dan saya secara pribadi sangat bahagia sekali bisa hadir pada kesempatan ini. Jadi puji syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita bisa sama-sama menikmati nikmatnya ini, nikmati Allah ini bisa bersama-sama menuntut ridhonya. Saya juga seperti Pak Fahrul tadi, apa yang bisa menjaganya? Sudah lengkap tadi awalnya. Tapi saya hanya menyampaikan begini. Di luar itu sudah banyak beredar berita
apakah itu benar atau tidak. Mungkin para hadirin juga mendengar bahwa Pak Prabowo itu hanya 2 tahun. Apakah itu sakit ataukah kesehatannya tidak bisa melanjutkan tugas sehingga akan diganti. Ada rumor lagi bahwa beliau umurnya tidak panjang. Kan ngeri itu kalau begitu. Nah, dari sisi ini saya ingin menyampaikan kepada para hadirin, karena saya dari TNI, memang saya belum pernah mendengar dari TNI, apalagi pimpinannya, menyatakan bahwa melindungi Bapak Prabowo. Seperti dulu zaman Pak Harto lengser, itu Pak Wiranto ngomong keselamatan mantan presiden ABRI bertanggung jawab. Ini tidak ada sekarang. Meskipun rumor itu ada, betul atau tidak saya tidak tahu, tapi rumor itu sudah nasional ya. Saya di kampung banyak dengar. Saya kebetulan dari Jogja dulu, cerita saya nyepi di Jogja itu masih dengar berita itu. Jadi sangat disayangkan kalau TNI tidak ada suaranya sama sekali. Sehingga dengan tidak ada suara TNI, nasir-nasir yang ingin berbuat sesuatu itu kemungkinan akan lebih percaya diri. Kami tetap mengharapkan TNI harus di belakang Bapak Prabowo. Apalagi kita yang purnawirawan jelas lepas dari apa yang beliau lakukan, tapi beliau adalah presiden kita sekarang. Dan TNI akan menghormati jabatannya. Saya tadi kemarin tanya, kenapa Parcok tidak ikut? Ternyata Parcok dianggap oleh kita ya, di luar barisan. Banyak menyimpang dan digarangkan. Jadi tidak satunya kata sama tugasnya. Tugasnya adalah tertib hukum, tapi sebaliknya. Ya, para bapak ibu sudah paham sendiri lah bagaimana Parcok ini berkelakuan berkiprah di Republik ini sedang. Jadi intinya saya hanya berdoa supaya Pak Prabowo jangan takut-takut lagi melangkah demi kesatuan bangsa dan negara ini. Lepaskanlah rasa terima kasih yang kembali tadi, seperti Pak Lalu kita katakan, lepaskanlah perasaan itu karena beliau adalah dipilih dan sudah akan menjadi presiden kita. Dan kita TNI, purnawirawan maksudnya ada di belakang beliau. Jangan takut. Mari sama-sama tetapi kalian kurang mengenakan dan langkah-langkahnya sudah kelihatan tidak menguntungkan bagi federasi kita selanjutnya. Demikian bahwa kalian, mohon maaf hanya sekilas saja dan mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ini mantan Kasau ya, Marsikal Hanafi Asna. Baik, selanjutnya ini kami beri kesempatan kepada Bapak Purnomo Hidayat, Akabri 75, jabatan terakhir Direktur BAIS. Silakan ya Pak Purnomo Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang pertama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah yang Maha Kuasa bahwa kita semua, baik purnawirawan maupun tokoh-tokoh masyarakat, bisa kumpul di tempat ini dalam keadaan sehat, dalam rangka menatap keadaan bangsa ini ke depan. Kebetulan saya diminta oleh panitia untuk berbicara, dan kalau kita lihat tulisan di belakang saya, silaturahmi purnawirawan prajurit. Sebagai prajurit tentunya kita tidak akan berhenti untuk berjuang sampai kita mendapatkan tembakan salju. Apapun yang terjadi, tadi senior sudah sampaikan, kita akan menjaga negara ini, menjaga keutuhan ini. Kita lah pemilik negeri ini. Kita bukan indekos di tempat ini. Kedua, kita juga ingin kebersamaan antara purnawirawan TNI dan tokoh-tokoh masyarakat. Kita tidak boleh nanti dipisah, tidak boleh, tidak boleh. Sekarang ada upaya bagaimana memisahkan kekuatan antara TNI, purnawirawan, dan rakyat. Tidak boleh terjadi. Kita pemilik negeri ini, kita harus pertahankan republik ini. Betul? Baik. Kebetulan panitia meminta saya berbicara tentang politik, keamanan, dan pertahanan. Keamanan itu adalah hasil daripada keputusan politik. Selanjutnya akan mempengaruhi kepada pertahanan terhadap negara Republik Indonesia. Negara kita bukan negara agresi. Kita hanya mempertahankan wilayah kita dari Sabang sampai Merauke. Tidak ada boleh orang mencaplok. Yang sekarang terjadi secara TSM terstruktur, sistematis, dan masif, berusaha kita menjadi negara seperti Singapura. Baik, saya mencoba melihat kepada studi kasus saja karena waktu memang terbatas tentang apa yang terjadi di negara ini. Selama pemerintahan masa lalu sebelum Pak Prabowo, Pak Joko Widodo, banyak keputusan politik, banyak kepres-kepres dan impres yang menjadi bom waktu sampai detik ini dan sampai kapanpun sebelum selesai. Contoh soal masalah kepres, impres, dan impres terhadap bantuan keluarga besar PKI. Saya menyayangkan kepada seorang presiden, Pak Jokowi, waktu itu tidak melihat sejarah. Tidak ada orang Islam, tidak ada tokoh masyarakat yang membunuh PKI duluan. Tidak ada. Ini banyak orang Jawa Timur nih, Ustaz Kuliawan. Nah sekarang dibalik-balik, yang mendapat bantuan adalah orang-orang PKI. Korban-korban yang karena PKI tidak dapat apa-apa. Yang kedua, ada hal lagi yang sampai sekarang menjadi masalah di Republik ini. Keputusan pemerintah tentang proyek strategis nasional. Hak-hak rakyat tidak ada lagi yang diperhatikan. Contoh soal masalah PIK maupun 1 maupun 2. Kebetulan ini banyak teman-teman dari saya, ada Ustaz Husinuddin, kita sering ketemu di lapangan dan teman-teman yang lain. Mari kita lihat sejenak. Kok laut bisa dikapling-kapling jadi sertifikat itu di mana? Selanjutnya hasil reklamasi itu dijadikan tempat atau perumahan yang istimewa, yang besar, yang mewah. Presiden Prabowo sudah menyampaikan tidak boleh ada negara dalam negara, tidak boleh ada perumahan eksklusif. Yang sayangnya pelaksanaan di lapangan sepertinya Presiden Prabowo hanya teriak di tengah padang pasir. Betul? Baik. Yang sering di lapangan pasti menyatakan
Selanjutnya, masalah kedua, yang bertanggung jawab adalah seorang lurah harus gaji angka 8 miliar. Di mana seorang lurah mampu membayar angka 8? Ini Ustaz kecil berdiri, tukang teriak di lapangan. Aneh. Coba kita lihat bagaimana apa yang dibuat di majalah Tempo dan apa pernyataan daripada orang-orang yang ada di sekeliling Big Dua. Mari kita dengarkan apa kita renungkan sebentar. Kita harus lihat bagaimana Singapura jatuh seperti sekarang. Yang ada di peringkat 1 dan kedua itu siapa? Kebijakan negara lain, kira-kira 400 juta rakyatnya harus keluar dari negaranya. Sebagian akan memilih republik ini. Nah, seandainya separuh saja masuk ke republik ini, ditambah dengan yang ada di sini, ditambah lagi dengan komprador bangsa ini. Karena komprador di bangsa ini masih tetap aja jalan tidak jalan Belanda. Berarti kekuatan akan satu-satu. Pada saatnya republik ini bukan pemilik negeri menjadi presiden. Mau tidak? Ya, kalau tidak mau berjuang. Yang ketiga, masalah proyek strategis nasional kebanyakan adalah memberikan kerugian terhadap rakyat. Hak-hak rakyat tidak diperhatikan. Kalau kita suka belajar bahasa Indonesia, yang sekolah, yang punya ijazah begitu, rakyat hanya menjadi pelengkap penderita. Ini dia kami lapangan. Siapa yang bertanggung jawab? Yang bertanggung jawab adalah seluruh yang menamakan dirinya bangsa Indonesia. Baik, selanjutnya tentang situasi politik agama. Agama sekarang udah agama Islam carut marut, berseteru antara kita umat Islam. Pemerintah tidak hadir untuk menyelesaikan demi keutuhan negara, tidak hadir. Habis itu pemerintah hadir. Masalah ekonomi, saya tidak tahu bagaimana hitungannya begitu. Jadi pendapatan negara 87,4% harus melalui pajak. Nah, sumber-sumber alam yang ada itu kemana? Jualan pasir itu kemana? Pasir itu tidak perlu ditarik, tidak perlu menyalin, tinggal disedot pakai belalai, selesai. Nah, selanjutnya ekonomi rakyat kita semakin sulit. Kesulitan ini saya mengkhawatirkan dan beberapa tokoh baik senior saya maupun tokoh masyarakat mengkhawatirkan kalau keadaan ekonomi ini terus seperti ini, maka akan mempengaruhi kepada keamanan negara. Kalau terjadi keamanan negara tidak baik, maka akan mempengaruhi kepada pertahanan negara Republik Indonesia. Nah, tadi senior sudah sampaikan, kita berharap banyak kepada Presiden Prabowo untuk tidak ragu-ragu bertindak. Kami para purnawirawan, kami para masyarakat ini yang ada di sini juga semua siap untuk mendukung Prabowo. Tegaslah demi kepentingan bangsa dan negara. Tidak usah ragu-ragu, tidak usah takut. Keraguan, ketakutan itu akan memperbesar kemampuan pihak lawan untuk berbuat untuk kita. Negara sudah tidak baik, dalam kondisi yang sangat tidak baik. Baik, sebagai akhir kata saya akan sampaikan sebuah lagu kepada Pak Prabowo. Moga-moga lagu ini walaupun sepotong diingat oleh siapapun pejabat negara ini. Jangan biarkan rakyat hidup sendiri. Betul? Kalau rakyat hidup
Hadirat kami Purnaweran dimanapun berada, terimalah kami sebagai anak bangsa. Prajurit tidak akan berhenti berjuang sampai dapat tembakan satu. Betul? Betul sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Bapak Purnomo Hidayat, Angkatan ABRI 75. Saya baru lahir itu, Pak. Baik, kesempatan selanjutnya hadirin inilah Bapak Bastian Umar, jabatan terakhir staf ahli Gubernur Lemhanas. Silakan Bapak Bastian Umar. Sembilan tahun masih bisa lari. Merdeka! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para Wakil Panglima TNI, Wakil Panglima ABRI, Bang Harun, Pak Staf Angkatan Udara, Mas Hasan Biasnan, Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana Selamat Subianto, Tuan Rumah dan Jenderal Soeharto, dan para senior sekalian dan para alim ulama yang saya hormati. Saya tidak bicara panjang lebar karena saya hanya dikasih waktu 5 menit. Saya hanya menanggapi masalah amandemen Undang-Undang Dasar 45. Lebih dari 20 tahun kita sudah berada mengikuti perkembangan Undang-Undang Dasar 1945 amandemen. Saya lihat banyak sekali yang harus kita usulkan untuk segera dibenahi. Pertama, MPR tidak lagi lembaga tertinggi negara. Akibatnya pembangunan nasional sudah tidak terarah karena sudah tidak ada lagi garis besar haluan negara. Yang kedua, ketetapan MPR sudah tidak menggigit, terutama ketetapan MPRS nomor 25 tahun 66 tentang larangan komunis dan seluruh ajaran-ajarannya. Apalagi muncul keputusan Presiden tahun 2022 dan instruksi Presiden tahun 2023 di mana PKI sebagai korban dan negara wajib untuk memberi kompensasi. Ini sangat menyakiti hati, sangat menyakiti hati bangsa Indonesia. Bagaimana dengan keluarga-keluarga kita yang pahlawan revolusi? Enggak, ini agak sedikit emosi ya kita. Terus yang kedua, pemilihan pemimpin, presiden, wakil presiden, kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat, diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Di sini terjadi NPWP, nomor biro, wani biro, sehingga akibatnya hanya orang-orang yang punya uang yang dapat mengusulkan diri menjadi kandidat, bukan orang-orang yang mempunyai program baik untuk negara ini. Begitu dia terpilih, apa yang terjadi? Mau tidak mau dia akan mengembalikan segala biaya yang telah dia keluarkan. Disinilah munculnya koruptor. Yang ketiga tadi sudah disinggung Pak Amin, masalah sumber daya alam. Sumber daya alam kita sangat banyak, sangat kaya. Seharusnya kalau dikelola dengan benar, rakyat Indonesia yang 270 juta ini tidak perlu bayar pajak untuk mengisi APBN. Tapi karena pengelolaannya yang tidak jelas, akibat
sedikit. Mungkin ini saran, tapi saran pribadi, bolehlah saya ikut nama saran forum Purnawirawan Prajurit TNI masalah rancangan undang-undang TNI dan rancangan undang-undang Polri. Polisi, kalau rancangan undang-undang TNI kita Purnawirawan rasanya kita tidak ada masalah. Itu hanya masalah payung hukum aja yang sampai ini belum ada. Tapi mungkin sedikitnya perlu kita kritisi supaya dalam pembinaan TNI tidak terjadi penumpukan. Karena saya dengar undang-undang yang sudah diketok tapi belum ditandatangani itu ada Pati Bintang 1 masa pensiunnya tambah 1 tahun, Pati Bintang 2 masa pensiunnya tambah 2 tahun, Pati Bintang 3 masa pensiunnya tambah 3 tahun, Pati Bintang 4 masa pensiunnya tambah 4 tahun. Kalau itu berlaku, sudah diberlakukan, maaf, saya ngambil contoh Kepala Staf Angkatan Laut. Kalau lihat dari tahun lahirnya, pada bulan Juni 2025 dia sudah pensiun. Tapi kalau ini sudah diberlakukan, beliau akan pensiun ditambah 6 tahun lagi, Juni 2031. Ini mengakibatkan adik-adik yang di kolonel, yang di letnan kolonel jangan di tempat. Nah, ini perlu saya rasa kita ikut meminta bagaimana teknik pelaksanaannya pensiun ini. Yang kedua, masalah Polri. Polri ASN. ASN berada di mana-mana. Padahal undang-undang Polri itu jelas. Kalau dia tidak bertugas di institusi Polri, mungkin bapak-bapak lebih tahu pasal berapa. Saya nggak hafal pasal. Dia harus mengundurkan diri. Tapi kenyataannya tidak. Nah, ini yang kita perlu sarankan kepada Bapak Presiden. Jadi intinya yang saya bicara sekitar 5 menit atau lebih sedikit ini, mungkin intinya kita berharap kepada Bapak Presiden segera kembali Undang-Undang Dasar 1945. Gimana, Pak? Tadi masalah pengelolaan sumber daya kekayaan alam, banyak tenaga kerja asing, terutama tenaga kerja Cina, ya Pak Said, sampai hari ini tidak satu pun mereka pulang. Apa itu artinya? Padahal semua yang dia kerjakan di sini, tenaga kerja kita yang saat ini pengangguran bisa mengerjakan itu. Jadi kami menyarankan kalau kita setuju, juga tenaga kerja asing Cina secara bertahap dikembalikan, diganti dengan tenaga kerja kita yang saat ini dulu. Boleh itu? Bisa kan? Nah, semua yang akan kita sampaikan nanti, intinya nanti akan dibacakan oleh Mas Sunarko. Jadi itulah kita berkumpul di sini, bahwa kita Forum Purnawirawan Prajurit TNI tidak diam-diam aja melihat kondisi situasi yang telah Bapak-Bapak sampaikan tadi. Ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Bastian Umar. Ya. Baik, selanjutnya ini sudah mendekati jam 12 siang. Nah, nanti mungkin kalau azan break dulu aja ya. Tapi acara masih lanjut ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu kehormatan pada saya berikan kesempatan bicara di forum yang sangat terhormat, forum Purnawirawan TNI tanpa partai. Yang terbanyak oleh saya terus adalah apabila sudah ketemu dan mantan prajurit TNI adalah teringat saya bahwa mereka adalah sabta margais dan selalu menggenggam sumpah prajurit. Itu yang di jalur normal, tapi ada juga yang di luar jalur normal. Ya saya pikir dalam dua ini jalur normal semua. Pada kesempatan ini sebenarnya saya ingin menggunakan untuk mengingatkan kepada Presiden Prabowo bahwa bangsa ini sangat mengharapkan Bapak memimpin bangsa ini di jalan yang benar. Ada 4 hal tanda yang kita harapkan bahwa beliau memimpin bangsa ini dengan di jalan yang benar adalah: 1. Berhenti berselingkuh dengan Solo dan oligarki. Itu syarat pertama. Apabila perselingkuhan Solo dan oligarki dengan Presiden Prabowo berlanjut, maka bangsa ini bisa masuk ke jurang. Itu syarat yang kita ingatkan kepada Pak Prabowo. Hentikan perselingkuhan dengan Solo dan oligarki. Sangat clear, Bapak-bapak setuju saya pikir. Kami semua masyarakat sipil dan purnawirawan TNI di jalur normal akan berada di balik belakang Bapak dan berada di depan Bapak untuk menyelamatkan bangsa ini apabila Bapak Presiden Prabowo menunjukkan bahwa dia betul-betul menjadi presiden tanpa perselingkuhan dengan Solo dan oligarki. Yang kedua, kayaknya agak tertutup saya di sini karena panggungnya ketinggian atau saya pendek. Yang kedua adalah sudah sering sekali omong-omong tentang korupsi, tapi faktanya di lapangan tidak jalan. Itu yang kedua yang kita minta. Pak Prabowo berdirilah di depan betul-betul memberantas korupsi. Jangan hanya pidato, tidak cukup pidato gitu. Kasus Pertamina tenggelam dan kami tidak bodoh, kami tahu siapa yang menenggelamkan kasus itu. Menyelesaikan pada PIK 2 saja tidak bisa. Coba serahkan kepada bapak-bapak yang bintang 4 depan saja itu selesai barang. Ya. Kasus yang menurut saya kecil pada laut di dekat Jakarta tidak bisa diselesaikan. Nah, tunjukkanlah 2 saja yang kami Pak Prabowo. 1, bongkar korupsi Pertamina sampai biang kerok. Yang kedua, selesaikan PIK 2. Kami menganggap bahwa Bapak sudah berhasil mencoba menyelesaikan korupsi. Yang ketiga, penegakan hukum. Penegakan hukum, coba bayangkan di depan mata kita, bagaimana kami bisa percaya bahwa Bapak bisa menegakkan hukum di tengah penyidik yang korupsi, penuntut yang korupsi, hakim yang korupsi. Kalau Bapak tak bisa membenahi ini, maka izinkan kami mengurangi kepercayaan bahwa Bapak bisa menegakkan.
Yang terakhir, yang keempat, kami berharap Bapak Presiden Prabowo betul-betul mengembalikan kembali sumber daya alam yang sudah diambil oleh oligarki, oleh asing dan asing di mana-mana. Kembalikan ke negara ini. Kami memberikan apresiasi kepada Bapak Presiden sudah mencoba mengambil alih kelapa sawit 1,2 juta hektar. Yang saya dapat informasi ada 5 juta hektar kebun sawit yang ilegal. Bapak bisa bayangkan dari 17,5 juta hektar kebun kelapa sawit ternyata 5 juta hektar ilegal. Kami melihat Bapak Presiden Prabowo sudah mencoba untuk menata kembali pengelolaan sumber daya alam dengan berani mengambil alih 1,2 juta hektar kebun kelapa sawit. Kami berharap ini dilanjutkan kepada pengambil alihan tambang. Karena perkiraan saya, kalau kebun kelapa sawit tadi pelanggarannya 30%, saya perkirakan tambang lebih besar dari pelanggaran sawit. Sehingga saya berharap Presiden Prabowo tidak perlu terlalu takut terhadap ukuran uang apabila sudah mengambil alih kebun sawit dan tambang. Tapi Bapak tahu persis kenapa Presiden kira-kira belum masuk sekarang. Karena pemain-pemain tambang ada di sekitar Presiden. Dan sebagian besar pemain tambang adalah geng Solo. Ini jangan heran kenapa sekarang konsolidasi Solo semakin hari semakin meningkat dan meluas. Semakin banyak menteri, semakin banyak tas pejabat, semakin banyak gubernur datang ke Solo. Bapak dari TNI bisa membayangkan, saya sipil tidak bisa membayangkan bahwa seorang Pangdam diajak oleh gubernur menghadap ke mantan presiden. Saya tidak tahu lagi negeri ini mau disebut di kemana dengan dua matahari, jelas-jelas bukan kembar lagi, tapi dua terbit bersamaan. Solo dan Kertanegara. Bapak Presiden Prabowo, saya insya Allah menitip bahwa kami semua insya Allah akan berada di depan, di belakang, di samping kiri, samping kanan Bapak memimpin bangsa ini apabila Bapak saya ulangi melakukan 4 hal. 1. Hentikan perselingkuhan dengan Solo dan oligarki. 2. Telah melakukan langkah nyata pemberantasan korupsi. Jangan hanya ngomong. Yang 3, bersihkan penegak hukum dan lakukan penegakan hukum secara nyata di lapangan. Dan terakhir, tak ambil dan tak kelola kembali penguasaan sumber daya alam. Itulah titipan kami Pak Prabowo. Insya Allah Bapak bisa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Said Didu. Sekali lagi tepuk tangan untuk Bang Said Didu. Baik. Nah lagi Bang. Ini sebenarnya sayang sekali ya, waktunya terbatas. Ini yang hadir luar biasa semua ya, narasumber di sini yang hadir, tamu-tamu undangan. Ada Bang Muhammad Batubara tadi saya lihat. Halo, apa kabar Bang Muhammad? Ya tapi waktunya terbatas, jadi mungkin hanya beberapa saja ya yang diberi kesempatan. Selanjutnya tentu kita ingin dengar kabarnya yang dari Jogja ini. Gimana kabarnya ini? Mas Roy Suryo, silakan. Mas Roy. Bapak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk bapak-bapak dan ibu semuanya. Pertama-tama saya merasa sangat terharu dan sangat-sangat merasa dihormati karena bisa hadir di depan bapak-bapak semuanya yang luar biasa. Tepuk tangan untuk bapak-bapak dan ibu semuanya. Saya sebenarnya bukan orang lain. Almarhum ayah saya itu juga seorang prajurit. Hanya saja memang beliau tidak masuk ke TNI karena dulu adalah TP atau Tentara Remaja ex Brigade 317 yang ada di Yogyakarta. Singkat kata, bapak dan ibu semua, saya hanya ingin sampaikan saja kemarin bahwa alhamdulillah kami sudah sampai, dan meskipun memang ada kendala yang membuat rombongan besar dari TPPA itu terhambat atau dihambat di tengah jalan karena ya Pak Rizal, kendaraannya mengalami kendala, misalnya ya kecelakaan itu di depan, tapi semuanya dihambat sehingga rombongan dari Pak Rizal, Pak Dina, kemudian dari Ibu itu juga tidak bisa masuk ya. Dan kami bertiga, saya, Dr. Resmond dan juga Dr. Resmond dan Dr. Tifa yang masuk. Kesimpulannya jelas, sesuai dengan apa yang sudah sering saya aturkan kepada ibu dan bapak melalui media atau melalui berbagai kanal media. Skripsi daripada Jokowi adalah sangat diragukan. Banyak kepalsuan. Di dalamnya tidak ada lembar pengesahan, tidak ada tanda tangan pengujian, dan hurufnya pun berbeda dengan yang ada. Saya alhamdulillah, meskipun UGM sempat menolak awalnya dan mereka mengatakan ini dilindungi oleh undang-undang keterbukaan informasi publik, saya hanya ingatkan, mohon izin dulu ketika undang-undang nomor 14 tahun 2008 itu dibuat, saya kebetulan yang ikut mengawalnya di DPR di Komisi 1, dan saya sebutkan pasal 17 yang dikecualikan itu tidak termasuk skripsi, bahkan tidak termasuk ijazah. Kalau daftar nilai ya itu boleh, hanya dibuka nanti pengadilan. Tetapi kalau skripsi bahkan ijazah itu harus dibuka di depan umum, apalagi untuk tokoh publik. Dia tidak bisa menghindar dengan sebutan privasi, karena Jokowi sekarang itu adalah masih sebagai Dewan Pengarah di Danantara. Jadi dia masih tokoh orang publik, uangnya rakyat yang untuk menggaji dia. Jadi kewajiban UGM untuk membuka skripsi dalam terbuka, sehingga catatan saya tetap sama. Skripsinya bermasalah, orang yang dengan skripsi bermasalah itu pasti lulusnya juga bermasalah. Tidak ada orang yang lulus tanpa skripsi. Dan Pak Rizal Fadila sudah membuktikan juga. Terima kasih Pak Rizal. Ketika di Solo mau dan akhirnya diterima oleh Jokowi, tapi menurut saya pelecehan dari Pak Rizal. Tidak diberikan sama sekali, dan semakin melecehkan lagi setelah rombongan TPPA itu balik kanan, dia menunjukkan kepada para wartawan. Tapi ini membuat semakin kita curiga, karena Jokowi membalikan iklim kita ke masa dulu, masa jahiliyah. Wartawan tidak boleh memotret, wartawan tidak boleh merekam, bahkan semua alat termasuk handphone itu dikumpulkan dulu di luar. Kamera handphone tidak boleh masuk, kemudian Jokowi akan menunjukkan. Siapa bisa percaya kalau ada tunjukkan itu? Wartawan juga tidak bisa buat kesaksian kalau hanya berdasarkan pikiran saja.
Jadi Bapak dan Ibu, kita tegaskan bahwa kita akan tetap kejar ijazah palsu itu dan juga semua yang palsu. Terakhir, kami tetap mohon juga dukungannya Bapak-bapak, Ibu-ibu, terutama Bapak para senior. Izinkanlah kami terus meneruskan perjuangan bersama Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua. Kalau ada yang tanya, Jokowi kan sudah lengser, buat apa dikejar? Ini bukan hanya soal Jokowi, ini adalah presiden buruk. Ya, kalau dia sudah lengser, tetap dikejar. Tetapi presiden ini terjadi juga pada gambarnya kan? Pada Fufu Papa. Fufu Papa itu SMA-nya juga tidak jelas, S1-nya palsu, bahkan S2-nya tidak ada. Dia pernah menuliskan semua S1, S2 pada riwayat hidupnya, tapi sekarang sudah dihapus. Jadi artinya kita akan tetap kejar, dan saya selalu menulis dengan hashtag adili Jokowi dan hashtag langsungkan Fufu Papa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat saya juga kepada mana tadi Pak Kosimudin, Ahmad Kosimudin, nah ini singa kita juga ya, dan tim penegak hukum penegak termasuk bapak-bapak yang ada di sebelah kanan, Pak Riza dan kawan-kawan. Ya, terima kasih. Terima kasih, baik, tepuk tangan untuk Mas Wahyu. Baik, hadirin, dikarenakan sholat duhur tengah berlangsung, jadi kita break dulu ya. Bagaimana ceritanya? Ini berikutnya kami kasih kesempatan ini ya kepada salah satu aktivis perempuan. Kali ini giliran aktivis perempuan begitu ya. Ada yang emak-emak kemarin ikut juga. Aktivis perempuan ini yang juga sangat tekun begitu ya, memburu ijazah Jokowi. Ini ada Bu Kurnia. Silakan ini Bu Kurnia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Tetap merdeka! Bapak Ibu sekalian, assalatu assalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pertama-tama tetap kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini kami semua elemen masyarakat ya yang bukan tentu saja purnawirawan TNI diundang untuk hadir dalam silaturahmi purnawirawan TNI dan para tokoh. Selawat beriring salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, sebelum saya masuk ke bagian yang boleh saya sampaikan, saya ingin menyampaikan cinta saya kepada TNI agar kiranya walaupun bapak-bapak para jenderal yang kami cintai ini telah menjadi purnawirawan, tetapi di dalam dadanya tetap ada persatuan nasionalisme untuk tetap memperjuangkan kedaulatan negara Republik Indonesia. Merdeka! Bapak Ibu sekalian, ini waktunya nggak banyak ya. Saya mewakili TPUA ini ya, Tim Pembela Ulama dan Aktivis, di mana ada di situ Wakil Presiden TPUA kami, Bang Rizal Fadilah, yang kebetulan kemarin mungkin secara langsung atau tidak langsung, ini saya juga nggak boleh kegeeran ya, barangkali masyarakat sudah paham, kami bertiga, yaitu Bang Rizal Fadilah, Abang Damai Harilubis, dan saya sendiri Kurniati Royani, diterima di Fakultas Kehutanan UGM, juga selanjutnya diterima oleh Bapak Joko Widodo, mantan Presiden 2 periode Republik Indonesia. Kami ingin menyampaikan ini adalah bagian dari kerja keras semua anggota tim TPUA, tim pembela ulama dan aktivis di bawah pimpinan Profesor Dr. Insinyur Egy Sujana Mastal SHMSI, serta didukung dengan para emak-emak radikal akan tetapi soleha yang hebat mereka selama ini ya, aksi memperjuangkan tanah air Indonesia, yaitu di sana ada Forum Aksi, kemudian Partai Pemersatu Bangsa, dan juga KNPRI serta Aspirasi. Bahu-membahu dengan logistik seadanya, dengan jiwa giroh yang luar biasa,
datang ke UGM untuk mempertanyakan ijazah asli daripada Bapak Joko Widodo. Bapak Ibu sekalian, kami datang ke sana dan sudah mendapatkan kepastian. Mohon maaf harus kami sampaikan kepada masyarakat sebagai bentuk daripada keterbukaan publik, keterbukaan informasi publik, bahwa pihak UGM menyatakan tidak memegang ijazah mereka, sehingga harus ditanyakan langsung kepada pemiliknya. Satu hari kemudian kami langsung menghadap kepada Bapak Joko Widodo yang sungguh merupakan surprise mau menemui kami, ya. Jadi itu bukan suatu ekspektasi yang utama. Kalaupun tidak memenuhi tidak apa-apa, yang penting kami sudah melakukan bagian kami, yaitu anak bangsa yang mencintai NKRI dan ingin terus tegaknya NKRI. Bapak Ibu sekalian, di sisi saya ini sudah ada Bapak Wakil Presiden kami Rizal Fadilah. Mohon naik ke panggung ya, supaya saya bisa berbagi waktu ini ya, agar beliau bisa menyampaikan lebih banyak tentang pertemuan kami dengan, tentu saja ya, luar biasa kalau bisa bertemu mantan presiden. Nah, mungkin sayangnya ini mantan presiden yang penuh dengan kontradiksi begitu ya. Nah, silakan Bapak Rizal Fadilah untuk memberikan penjelasan. Bang Rizal, kemarin itu selalu kita dimulai dengan pertanyaan, siapa yang mendalilkan, dia yang membuktikan. Monggo. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, para purnawirawan dan tokoh masyarakat, pertemuan dengan Pak Jokowi pertamanya baik waktu kita bicara tentang istilah silaturahim, tapi ketika masuk ke masalah ijazah yang harus dia buktikan dan diperlihatkan, ya mulai tegang gitu ya. Karena memang esensinya dua, kita silaturahim dan sekaligus kan untuk minta Pak Jokowi menunjukkan ijazah aslinya, yang ternyata hal itu tidak bisa diperlihatkan sebagaimana kelanjutan dari berbagai momen, termasuk ketika berada di ruang pengadilan juga tidak bisa menunjukkan gitu ya. Maka mungkin konklusinya bahwa satu, tidak ada, atau dua, ada tapi palsu. Nah, Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, kemudian ternyata di saat itulah kita bisa melihat Joko Widodo pembohong. Di saat itu, ketika itu dia mengatakan bahwa tidak akan ditunjukkan ijazah selain perintah pengadilan. Tapi ternyata kemudian terberitakan dia menunjukkan ke wartawan. Jadi saat itu juga terbukti dia pembohong. Hanya mau oleh pengadilan diperintahkan, tapi dia menunjukkan ke wartawan, tidak menunjukkan ke kita. Itu. Dan ternyata dari menunjukkan ke wartawan itu, bahwa ijazah palsunya insya Allah terbukti. Dari mana? Karena waktu menunjukkan ijazah itu ke wartawan, wartawan tanya, ya kan? Soal pakai kacamata, gitu. Jadi fotonya, foto yang beredar ijazah itu dengan yang ada di media sosial, nggak ada lagi. Dan ternyata yang disebut asli itu yang seperti itu. Dan itu sudah dianalisis secara saintifik oleh Dr. Rismond maupun Dr. Roy Suryo. Baik foto maupun phone face atau lain-lainnya. Bahwa kalau itu adalah ijazah aslinya, maka itu palsu. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, waktu di UGM terbukti skripsi palsu, karena skripsi yang ditunjukkan oleh pihak UGM adalah apa yang sudah difoto oleh Dr. Rismond dan sudah dianalisis secara saintifik bahwa itu palsu. Jadi waktu di UGM terbukti bahwa skripsi Joko Widodo palsu. Dan ketika di Solo kita menyaksikan
tidak menunjukkan, tapi setelah itu ditunjukkan kepada wartawan, maka kesimpulannya juga ijazah UGM-nya palsu. Maka kita akan berburu terus ijazah itu. Saya kira intinya itu ya. Ya, saya kira mudah-mudahan karena ini bagian dari 3 jenis korupsi, financially corruption, korupsi finansial, satu, yang kedua authority corruption, korupsi kekuasaan, itu diawalinya adalah dari documentary corruption, korupsi dokumen mulainya. Oleh karena itu, mohon dukungan dari bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, kita untuk terus berjuang membuktikan bahwa skripsi Joko Widodo palsu dan berjuang ijazah Joko Widodo palsu, sehingga nanti semua kebijakannya palsu dan Joko Widodo adalah presiden palsu. Kita pernah punya presiden palsu, maka tidak sah semua kebijakannya itu. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagian bapak-bapak sekalian, sekali lagi kami mempertegas, dari perjuangan ini kami membutuhkan bantuan backup dari bapak-bapak purnawirawan maupun dari TNI itu sendiri. Kami ingin agar kedaulatan ada di tangan rakyat, kedaulatan ada di tangan rakyat Republik Indonesia. Karena perlu diketahui, kesulitan-kesulitan selama di perjalanan yang kami alami itu adalah fakta, di mana menuju ke UGM tersebut kami disabotase ya, seperti itu. Dan alhamdulillah semua bersinergi. Satu di antaranya ucapan terima kasih ya, mohon maaf perlu sampaikan Ibu Dio, ya Ibu Dio sempat menolong kami dengan menelpon ke Kasat Lantas ya, di daerah kilometer 185. Kami alhamdulillah bisa mengurai 4 jam daripada kemacetan. Begitu turun orang dari TPUA hanya 15 menit bisa diurai. Apakah ini sebuah keadaan yang biasa atau sudah direkayasa ya, sehingga kami terlambat untuk sampai di UGM. Saya kira demikian, kami memohon bantuan daripada TNI dan purnawirawan untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia merdeka. Terima kasih, Pak. Luar biasa Ibu Kurnia ya, tadi itu Fadilah juga, Rizal Fadilah juga wakil dari TPPU, karena ketuanya Egy Sujana ditahan ya, jadi akhirnya tidak ikut bertemu dengan mantan Presiden Jokowi. Baik, hadirin, kita akan segera sampai ke acara inti sebenarnya hari ini, yaitu pernyataan sikap ya dari purnawirawan TNI. Namun sebelumnya kita beri kesempatan dulu ya kepada Pak Didin Maulana untuk menyampaikan pemikirannya. Silakan Pak Didin Maulana. Pak Didin Maulani, silakan Pak Didin Maulani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, terutama para senior purnawirawan, Pati maupun ada yang pamen di sini. Terima kasih atas kesempatan, walaupun ini pasti kesempatannya nggak bisa terlalu panjang ya. Saya hanya ingin menambah juga, seperti tadi Pak Fahru Roji mengatakan, kalau saya ketemu Prabowo, saya ingin mengingatkan, ya kan, Anda itu adalah justru menjadi semacam pahlawan untuk anaknya Jokowi, ya. Kalau saya lebih mengatakan bahwa dikerjailah Prabowo itu dikerjai ya, untuk supaya maju ke depan demi anaknya. Nah, untuk itu saya ingin mengatakan juga, kalau ketemu Pak Prabowo, prolognya Bapak Prabowo, Bapak ini presiden paling sial. Gitu loh. Bapak presiden paling sial. Bisa duduk di istana karena dikerjain orang yang memang tidak pantas 10 tahun ya memimpin bangsa ini. Saya katakan Bapak Prabowo
Anda harus hati-hati. 10 tahun penguasa dari bangsa ini telah menjadikan Indonesia dengan lampu merah. Kita tahu di jalanan ada lampu hijau, kuning, merah. Sekarang ini sudah merah. Segalanya sudah repot. Pak Prabowo itu adalah menjadi orang paling sial. Kita bisa buktikan, saya bisa buktikan. Begitu duduk di sana, beliau sebelumnya banyak sekali keinginan, banyak sekali ide-ide yang brilian yang memang mengacu pada kepentingan rakyat. Tapi semua ide, semua keinginan itu menjadi hapus. Memang tidak hapus sama sekali. Mengapa? Karena tidak ada duitnya. Habis duitnya 10 tahun oleh rejim yang lama. Nah, ini menjadi persoalan. Bapak Ibu sekalian, kenapa habis? Ya, ini terkait dengan maraknya korupsi. Korupsinya bukan lagi berjamaah. Kalau korupsi berjamaah, di antara kelompok-kelompok memang rame-rame berkorupsi. Anggota dewan sampai ada yang 12 rame-rame. Ini korupsinya sudah sangat berbahaya. Mengapa? Ada istilah state capture corruption. Korupsi yang dilakukan oleh kekuatan oligarki dan segelintir ya, yang asalnya bukan dari oligarki. Kalau oligarki ada di dalamnya penguasa, ada di dalamnya politisi. Ini oleh orang-orang yang berduit, orang-orang yang rakus atau taipan rakus. Dia yang mengatur semuanya negara ini. Makanya ekonomi kita bisa lihat siapa yang punya tadi pertambangan, siapa yang punya tadi perkebunan, ya, siapa yang punya tanah begitu hebat luas segala macam. Siapa yang yang menjadikan PSN ini menjadi bukan kepentingan negara. Ini akibat state capture corruption. Korupsi yang sudah sangat diatur oleh kelompok-kelompok orang luar, ada kepentingan asing, ada kepentingan proksi di dalam negeri, dan para penguasa itu menjadi kacung-kacung. Ini bahaya untuk Prabowo. Jadi kalau Prabowo ingin berganti posisi dari merah ke hijau, maka beliau harus ajak bersama-sama kita semua, bersama-sama para purnawirawan yang lurus dan para tokoh yang lurus. Kita akan bantu kalau beliau bisa lakukan itu. Kita sudah menjadi dan kita punya sebetulnya ya landasan ketatanegaraan, yaitu trias politika, kekuatan yang cukup bagus ya. Tapi sekarang kita sudah menjadi trias koruptika. Bayangkan semua 3 unsur ini sudah korupsi. Repot kita, repot Pak Prabowo. Kalau tidak diingatkan kita, tidak mau bersama kita, rusak dia. Rusak, hancur negara ini, bahaya. Saya kira ini berharap kepada Bapak-Bapak Purnawirawan bisa menyampaikan hal-hal yang seperti ini. Terakhir, dalam forum ini saya menginginkan di sini ada klaster-klaster yang sudah bergerak ya untuk kepentingan rakyat, untuk memperlihatkan bahwa penguasa 10 tahun ini korup. Penguasa 10 tahun ini adalah betul menjadi koruptor kedua dari Sisi Orfi. Nah, saya ingin mengatakan agar supaya klaster-klaster ini terus bergerak, terus diperlebar, terus diperkuat. Ya, mengapa? Karena semua ini dimainkan. Sekarang semua dimainkan. Klaster PIK 2 sudah habis-habisan. Tapi mandek di tengah jalan, nggak bisa naik ke atas. Klaster apa lagi? Klaster ijazah palsu. Mereka dimainkan juga habis-habisan. Ya, dengan segala macam
Ada prinsip, bahkan saya khawatir sih, terlalu khawatir tidak. Mereka bahkan secara halus mengatakan, oke, nanti kita ketemu di pengadilan. Di pengadilannya itu dia bisa yang melakukan pelaporan, baik perdata maupun pidana. Tapi saya sudah mengatakan Pak Rijal, tidak perlu takut. Karena prinsip sekarang kalau dia yang melaporkan, dia yang menggugat, dia yang harus juga membuktikan kebenaran tentang ijazahnya. Jadi klaster-klaster ini harus kita dukung. Makanya kita semua terakhir harus bersatu. Bapak Ibu sekalian, para tokoh baik purnawirawan TNI, para kiai, para tokoh yang lainnya, tolonglah ada sebuah forum yang dinamakan semacam kaukus. Ya, kaukus saja, forum para tokoh kaukus seluruh Indonesia, Jakarta pusatnya. Inilah yang akan memayungi klaster-klaster yang bergerak tadi. Kalau ada apa-apa, kita semua cepat bergerak, konsolidasi lebih cepat. Kalau perlu dengan klaster atau dengan kaukus ini, mobilisasi akan mudah dilakukan. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Didin Maulani. Terima kasih Pak Didin. Sayang sekali kita waktunya sampai jam 1 saja. Jadi ini sudah diperingatkan oleh pengelola gedung agar kita segera mengakhiri acara. Tapi masih ada satu acara inti, yaitu pernyataan sikap ya. Ini saya persilakan Bapak Sunarko. Silakan Pak Sunarko. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya akan mewakili Forum Purnawirawan Prajurit TNI membacakan pernyataan sikap Purnawirawan Prajurit TNI. Forum Purnawirawan Prajurit TNI menjaga negara kesatuan Republik Indonesia dari DPD et impera dan dari disintegrasi bangsa. Pernyataan sikap Purnawirawan Prajurit TNI. 1. Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 asli sebagai tata hukum politik dan tata tertib pemerintahan. 2. Mendukung program kerja Kabinet Merah Putih yang dikenal sebagai Asta Cita, kecuali untuk kelanjutan pembangunan IKN. 3. Menghentikan PSN PIK 2, PSN Rempang, dan kasus-kasus serupa dikarenakan sangat merugikan dan menindas masyarakat serta berdampak pada kerusakan lingkungan. 4. Menghentikan tenaga kerja asing Cina yang masuk ke wilayah NKRI dan mengembalikan tenaga kerja asing Cina ke negara asalnya. 5. Pemerintah wajib melakukan penertiban pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai dengan aturan dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 2 dan Ayat 3. 6. Melakukan resapel kepada para menteri yang sangat diduga telah melakukan kejahatan korupsi dan mengambil tindakan tegas kepada para pejabat dan aparat negara yang masih terikat dengan kepentingan mantan Presiden RI ke-7
Joko Widodo. 7. Mengembalikan Polri pada fungsi Kamtibmas, keamanan dan ketertiban masyarakat di bawah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 8. Mengusulkan pergantian wakil presiden kepada MPR. Karena keputusan MK terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang tentang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Pernyataan ini ditandatangani oleh 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marskal, dan 91 kolonel TNI. Naskah ini ditandatangani oleh Fahrul Razi, Jenderal TNI Purnawirawan, Yasno Sudarto, Jenderal TNI Purnawirawan, Slamet Subianto, Laksamana TNI Purnawirawan, Hanafi Asnan, Marskal TNI, dan diketahui oleh Tri Sutresno, Jenderal TNI Purnawirawan. Selesai. Terima kasih. Baik, itulah tadi pernyataan sikap ya yang dibacakan oleh Bapak Sunarko, Majen TNI Purnawirawan Sunarko ya. Dan selanjutnya itu sekaligus mengakhiri pertemuan kita hari ini. Terima kasih yang sudah hadir, terima kasih yang sudah menyaksikan melalui YouTube. Semoga acara ini bisa membawa manfaat, memberi inspirasi begitu ya. Terima kasih kepada Pak Soeharto dan rekan-rekan yang sudah menggagas acara ini. Racikan Berita